Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, saya Pak Haji dan juga Bu Puput. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks puisi. Teks puisi ini pembelajaran di kelas 8. Oke, langsung saja ya. Kalian cermati baik-baik, kalian lihat, kalian dengarkan. Kalau perlu kalian catat. Oke, yang pertama pengertian. Pengertian puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi puisi itu termasuk puisi baru ya. Puisi baru itu adalah puisi yang tidak ada aturan tertentu. Sehingga puisi itu ditulis secara bebas menggunakan kata-kata yang indah, menimbulkan efek-efek tertentu. Kemudian unsur puisi adalah beberapa hal yang digunakan untuk membangun puisi itu sendiri. Nah, di dalam unsur puisi ada 1, 2, 3, 4, dan 5 hal. Yang pertama yaitu majas. Kalau kalian pernah dengar, majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Artinya majas itu adalah gaya bahasa yang digunakan di dalam penulisan puisi. Biasanya majas yang sering keluar, yang sering digunakan oleh penulis itu ada majas personifikasi, majas hiperbola, dan juga majas metafora. Nanti kalian cari sendiri pengertian personifikasi, hiperbola, dan metafora ya. Kemudian yang kedua unsur puisi yaitu irama. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Jadi sebuah puisi itu ketika dibacakan pasti menimbulkan sebuah irama. Nah, iramanya itu apakah irama yang merdu atau irama yang sedih. Kemudian selanjutnya yang ketiga konotasi. Konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya atau nama lainnya makna kias. Jadi kata tersebut apabila diartikan tidak menggunakan arti sebenarnya. Contohnya panjang tangan. Panjang tangan itu bukan tangannya yang panjang tetapi mempunyai makna kias manang lain, yaitu artinya suka mencuri. Itu namanya konotasi atau makna kias. Kemudian yang keempat, kata berlambang. Kata berlambang adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Contohnya, kalau di dalam sebuah puisi ada kata tikus berdasi. Nah, tikus itu disimbolkan atau dilambangkan sebagai orang yang suka korupsi. Nah, itu namanya kata berlambang, kata-kata yang memiliki makna tertentu, maksud tertentu. Kemudian yang terakhir pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Nah, pengimajinasian sendiri itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu imajinasi auditif, yang kedua imajinasi visual, dan yang ketiga imajinasi taktil. Nah, apa itu artinya auditif, visual, dan taktil? Kalau imajinasi auditif itu adalah imajinasi yang menimbulkan daya angan melalui indera pendengaran. Jadi suara ya, melalui indera pendengaran. Contohnya gelegar suara petir. Nah, di dalam kalimat tersebut indera yang muncul, imajinasi yang muncul yaitu menggunakan indera pendengaran yaitu telinga. Kalau imajinasi visual itu daya angan yang timbul melalui indera penglihatan atau mata. Contohnya rambutnya panjang terurai sampai ke menyentuh tanah. Nah, dalam kalimat tersebut kita bisa berangan-angan ketika membaca kalimat tersebut. Angan yang muncul, daya angan yang muncul itu melalui indera penglihatan. Yang ketiga, imajinasi taktil. Kalau imajinasi taktil ini indera yang digunakan tetap mata, cuma
objek yang kita lihat itu bergerak. Contohnya burung itu terbang tinggi. Nah, terbang itu kan artinya bergerak kan, dari bawah ke atas. Nah, itu namanya imajinasi taktil atau imajinasi gerak. Jadi jenis pengimajinasi yang diingat-ingat ada 3, auditif, visual, dan juga taktil. Kemudian jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi yang pertama yaitu puisi naratif. Puisi naratif bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama balada, yang kedua romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa atau tokoh pujaan. Jadi kalau ada puisi yang membahas tentang tokoh-tokoh pujaan itu namanya puisi atau balada. Kemudian yang kedua romansa. Romansa adalah puisi yang menggunakan bahasa romantik berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian atau dan petualangan. Jadi artinya kisah-kisah percintaan itu yang digambarkan di dalam puisi romansa. Kemudian kalau puisi deskriptif ada 2 juga. Yang pertama satire dan yang kedua kritik sosial. Yang pertama satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Jadi kalau puisi yang berisi tentang sindiran itu namanya puisi satire. Yang kedua, kritik sosial adalah puisi yang juga menyatakan kesan penyair. Juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik, ketidaksenangan penyair terhadap keadaan. Jadi kritik itu menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan sehingga dituangkan dalam bentuk puisi. Selanjutnya puisi lirik. Puisi lirik dibagi menjadi 3. Yang pertama elegi, yang kedua ode, dan yang ketiga serenada. Puisi elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Jadi kalau isinya tentang kesedihan, tentang kedukaan itu namanya puisi elegi. Yang kedua ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Nah ini isinya tentang pujaan-pujaan itu ya. Yang ketiga serenada adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Jadi termasuk lirik lagu itu namanya serenada ya. Oke, dari penjelasan saya dari awal sampai akhir tadi, apabila ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar dengan format nama, kemudian kelas, nomor absen, baru pertanyaannya apa. Oke, saya akhiri dulu pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.